Terus ke ini pembagian atau pendistribusian harta yang panjenengan ambil itu. Ya, itu yang 18% ya, tidak sampai 20% kayak. Ya, itu panjenengan distribusikan ke rakyat waktu itu kemana atau di daerah mana saja? Monggo, panjenengan bisa jelaskan. Karena keterbatasan personil yang memang harus benar-benar terpilih, atau kriteria sudah ditentukan, tapi hanya saya yang tahu. Jadi saya mengambil dari siapapun yang saya kenal, meskipun latarnya berbeda-beda. Militer ada, sipil juga ada, yang memang benar-benar amanah. Mulai dari barat, selatan, tengah juga ada, sisir semua. Empat kriteria. Personelnya? Bukan, penerimanya. Oh, penerima harta. Yatim piatu, janda, mungkin lebih kepada korban lah. Korban peperangan? Ya. Tapi yang perempuan. Oh ya. Ya, laki-laki tidak. Dan anak terlantar selain 4 tidak boleh. Tidak boleh. Utara selatan harus apa namanya? Berbarengan. Ya. Tengah. Tapi yang paling cepat yang pesisir, baik utara maupun selatan. Tengah ya mungkin karena itu akses masih kurang kalau yang tengah, kecuali di daerah sini. Kalau sudah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah aksesnya sudah bagus lah. Kalau yang barat agak susah. Jadi ini ketemu lebih dulu yang pesisir, baru yang tengah. Alhamdulillah semua sudah terdistribusikan. Tapi kalau pendistribusian itu tidak murni Mas, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Jika anak yatim belum bisa pegang emas, jadi harus berupa uang mungkin ya. Harus diuangkan. Menyesuaikan lah ya. Nah, ada yang butuh pakaian, makanan juga kita harus siap. Oh iya. Jadi tidak murni dalam bentuk harta modal, tapi juga harta konsumsi, pakaian maupun pangan. Sandang pangan lah ya. Kalau dibuat untuk bagi yang yang belum punya rumah, kan gelandangan belum punya rumah, bisa untuk buat rumah. Bisa. Oh iya. Itu dulu satu penerima itu berapa gram atau apa ya? Kita pakai hitungan emasnya aja, berapa gram per orang waktu itu dapat jatahnya? Tergantung kondisi yang Pak tadi. Ini harus disesuaikan. Oh, menyesuaikan. Ya. Prinsip keadilan. Ya. Meskipun usia atau status, prinsip keadilan yang dipakai. Itu sudah saya tulis semua. Kriteria ini, masuk statusnya ini, dapatnya sekian. Ya minimal 40 gram. Minimal 40 gram, maksimal berapa? Ya paling banyak waktu itu. Ada itu keluarga
Trenggalek. Ya, ya pertama tidak punya rumah. Ada 3 orang anak, 1 perempuan itu yang paling tua tapi tidak punya ibu, yatim piatu semua. Yatim piatu semua. Ya itu agak banyak. Ya mungkin sekitar 2 kali lipatnya lah. 2 kali lipat. Lebih tapi. Hampir 100 gram ya? Ya hampir, tidak sampai 100 gram. Tidak sampai. Ya karena kita juga sesuai kondisi lah. Ya. Kita carikan rumah sederhana. Oh iya iya. Sampai perlengkapannya dan sampai layak. Layak dihuni. Ya. Ya. Meskipun tidak besar. Ya. Pakaian, kelengkapan, semuanya. Ya. Kebutuhan pokok. Kebutuhan Ya. pokok ya. Ya. Dan perlu diingat, semua itu rahasia. Oh itu bersifat rahasia dulu, guys. Ya. Artinya bukan program negara, bukan ya? Bukan. Nah, Tapi memang tugas. ya tugas. Khusus tugas panjenengan. Ya. Ya. Makanya tidak ada informasi atau berita ya, karena memang itu dilaksanakan secara rahasia. Senyap, ya. Senyap ya. Ya. Oh iya iya iya. Ya karena itu kan harta amanah. Berbeda dengan yang Ya. dari sumbangan kerajaan-kerajaan Ya, itu ya. berbeda. Nah, kalau itu kan nyata, Ya. yang memberi juga nyata, jadi itu didistribusikan secara nyata juga. Nyata. Ya. Ya, Dan harus dipublikasikan. dipublikasikan. Ya, biar Ya. tahu, yang nyumbang kan tahu Ya, jumlah. kemana, Ya. jumlah apa Belanjanya. belanjanya Ya. kemana. Ya, Jelas, semuanya jelas. ya, Ya sekitar 6-7 tahun itu. lamanya Ya. mendistribusikan. Ya. Oh, Makanya itu kan tidak cukup karena ya mungkin kekurangan personil. ya, Itu hanya bisa hanya masih wilayah Jawa juga. Jawa. Iya. Tapi habis dulu itu yang 18% itu didistribusikan. Alhamdulillah itu harus habis. Harus habis ya. Ya. Kan syaratnya seperti Karena itu tanggung jawab. Hmm, Tidak boleh tersisa 1 gram. keping. Ya. 1 sen pun Nggak boleh ya. harus semua habis. Ya. Oh, Pulang kembali harus hanya orangnya. oh. Tidak boleh membawa apa-apa. Itu kalau di total kira-kira berapa kilo waktu itu yang 18% itu? 3,5. Apa? Boleh disebutkan? Boleh? 3,5 ton. 3,5 ton. Ya. Itu enggak sampai 20% ya. 18%. Ya. Kalau 100%-nya Ya tinggal mengalihkan. tinggal mengalihkan saja Ya. ya. Itu pun bisa lebih. Oh, bisa lebih ya. Bisa. Bisa mengajukan lagi untuk tambahan. Kalau memang rakyatnya masih ada yang membutuhkan waktu Ya. itu ya. Oh, itu yang penyerang dapat jatah segitu. Ya. Nah, Ambil yang pertama. ya. Mungkin kalau 20% itu sekitar ambil saja 4 ton ya. Ya. 4 kali 5 Itu 20. masih sangat-sangat sedikit. Ya, iya, 20 ton ya kalau 100%. Ya. Hmm. Ya itu masih sedikit. 20 ton. Itu kalau zaman kerajaan ini ya masuk akal juga ya kalau dapat segitu. Mungkin jatahnya lebih banyak mungkin dulu ya. Ya lebih banyak. Kerajaan dulu. Ya. Ya panjenengan bisa melihat sendiri. Nah, Seperti apa kemegahannya. iya. Tapi tidak semua yang diamanahkan. Iya. Karena itu kan waris turun temurun terus kan, buat Ya. apa dikasih lagi, kan sudah ada dari Ya. leluhurnya. Dan itu pun lebih banyak yang untuk rakyat. Hmm, Kalau yang di kerajaan itu upeti, ya belum pajak. pajak. Ya. Terus
menyangkut emas itu kan ada apa, Tugu Monas. Ya. Nah, itu kan ada emas Dari mana? yang di atas Ya. pucuknya itu. Ya. Itu asli emas itu, murni, Asli. murni ya. Ya, Kan panjenengan yang bangun waktu itu Ya. kan. Itu dari mana asalnya? Konon katanya sumbangan. Ya benar, kalau itu memang dari sumbangan. Ah benar, sumbangan itu? Ya. Karena tidak boleh kalau yang ini dipakai itu. Iya, enggak boleh. Tidak boleh. Ah, Itu murni sumbangan. dari mana itu? Barat yang paling banyak. Oh, bukan satu orang. Bukan. Oh, gabungan. Ya. Dari mana itu? Tapi memang karena kita berani memakai untuk seperti itu karena amanahnya jelas, dipasrahkan bukan untuk rakyat atau istilahnya sosial. Terserah panjenengan digunakan ya. untuk apa. Akadnya Itu, ya. ya itu baru saya berani. Baru berani. Ya memang paling banyak seperti yang tertulis itu dari ujung sana. Tapi ya tidak semuanya dari situ. Ada yang dari tengah situ. Baratnya mana baratnya? Ujung. Sumatera? Ya. Oh, Aceh? Ya seperti yang tertulis itu. Oh, memang ada. Ada. Ya memang ada petunjuk. Terus cita-cita apa istilahnya? Kita harus memiliki simbol. Ya. Sebagai pengingat. Ya. Kapanpun. Kalian semua harus ingat apa yang kita perjuangkan. Dan termasuk apa yang kita tuju. Harus tahu. Ya. Harus selalu ingat. Itu selain dari Aceh, dari mana saja itu? Tengah ada. Tengah mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Itu sumbangan perorangan atau lembaga? Perorangan. Oh, perorangan. Ya. Oh, apa? Pengusaha dulu. Saudagar. Saudagar ya, bahasa Ya, dulu saudagar. saudagar. Saudagar kaya ya. Ya. Oh, dari Aceh ada, dari Jawa Tengah ada, Ya, pesisir utara. pesisir utara, terus Ya. dari mana? Timur juga ada. Timur. Lombok, Bali ada. Oh, banyak ya. Ya, banyak. Oh. Tapi memang tidak semua tersebut di situ. Ya, Sebagian ada yang tidak mau. disebut. Ya. Wow. Itu lebih bagus itu ya, karena keikhlasan ya. Ya, karena semua untuk perjuangan. Ya. Terus konon juga dulu apa ada yang menyumbang pesawat kepresidenan apa ya, benar ya? Ya, itu berupa kalau secara apa namanya barang, pesawatnya tidak, Ya, modal. uang, berupa uang. Ya, berupa harta, berupa uang. Ada yang berupa harta, ada yang berupa uang. Ya, ada yang juga berupa lahan juga ada. Oh, ada yang ngasih lahan, Ya. tanah. Bisa dijual, bisa boleh menjadi, ya, saya terima. Ikhlas untuk apapun. Akadnya. Saya perjuangkan. Yang pasti untuk bangsa. Ya. Ya itu baru saya berikan apa istilahnya uang muka. Memang tidak sekali langsung kontan, tidak. Tidak ya, nyicil ya. Ya 3 kali. 3 kali. Ya Dari mana tuh pesawatnya? dari barat. Oh, dari barat. Ya. Oh. Ya alhamdulillah dari situ bisa kemana-mana. Oh, yeah. Itu sumbangan dari perorangan juga. Perorangan. Ya. Banyak orang, bukan cuma 1-2 ya. Seperti marga. Oh, marga. Ya. Ya. Adat lah ya. Ya seperti itu. Oh, oke. Banyak ya. Ada yang dari Jawa, dari Sumatera,
ada dari timur juga ada. Ada. Terus ini saya ingin mengungkap tentang tongkat komando yang legendaris punya panjenengan. Ya. Ya di luar video ini ya, sudah pernah kita bahas, tapi kan penonton juga ingin tahu ya. Ya. Nah itu asalnya dari mana? Yang buat itu siapa? Soalnya kan orang nggak tahu dapat dari mana. Tongkat itu memang sudah dipersiapkan, sudah ada, tinggal mengambil. Oh, sudah. Saya tidak membuat. Oh, tidak membuat. Ya. Perintah untuk mengambil di sana. Perintah dari atas, dari kanan. Ya. Oh, Ambil. Tapi itu pun secara diam-diam. Tidak ada yang mengetahui kalau saya berada di sana. Mungkin hanya beberapa hari, 3 harian, insya Allah. Nggak usah nyebut titiknya, nggih. Sekitarnya saja. Ya. Di sekitar mana? Ya dataran tinggi lah. Dataran tinggi. Ya. Gunung saja. Ya. Gunung apa? Di Gunung Semeru. Gunung Semeru. Itu kan hanya tempat mengambilnya saja. Ya. Oh, memang itu sudah dipersiapkan dari atas berarti. Sudah, nggih. Ya. Soalnya ini, karena dulu setiap raja-raja dulu itu kan berbentuk keris ya, kan beda masa, beda zaman. Nah, kalau di zaman modern, zaman panjenengan sekarang ini, itu kan kalau bawa keris ya nggak pantas. Ya. Masa bawa keris taruh di sini atau di belakang, ya? Ya. Nah, itu repot juga kalau mau kunjungan ke luar negeri. Ya, benar. Akhirnya diberikanlah yang bentuknya Ya, tongkat, bentuk yang lebih. menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Tapi di dalamnya juga sama, tetap ada. Ya, tetap ada kerisnya kan? Ada. Oh iya, karena itu simbol dari atas soalnya. Ya. Meskipun kecil, nah, itu kan yang penting kan ada wadahnya. Ya. Itu fungsinya apa dulu? Apa yang kita hajatkan tidak meminta pada itu, Ya. tapi sebagai wasilah atau Perantara saja. Ya. Ya. Dan itu pun hanya titipan. Ya. Ya sama dengan para raja-raja dulu juga kan bawa keris juga. Ya, sama. Atau para sahabat, bahkan Rasulullah kan punya pedang. Ya, Iya, sama. seperti itu. Nah, untuk jaga diri lah, Ya. bisa dibilang seperti itu syariatnya. Ya, Syariatnya syariatnya. jaga diri, bagian dari ikhtiarnya. Ya, perantara Perantara. yang berbentuk atau berwujud Ya. seperti itu. Ya. Nah terus itu ketika ke kunjungan ke luar negeri gitu, apa tidak ada pemeriksaan detektor logam kayak seperti zaman sekarang? Nah, itu istimewanya. Hah? Setiap apa yang saya pegang, Hah? tidak pernah ada yang mempertanyakan. Mohon maaf, ini harus periksa. Tidak pernah. Tidak pernah. Setiap apa yang saya pegang, Hanya dipegang. Ya. Nah, itu memang bagian dari keistimewaan. Ya. Keistimewaan. Karena bagian dari tugas panjenengan. Ya. Itu fasilitas. Ya. Hmm. Tapi memang jika itu saya letakkan, nanti pasti akan diperiksa. Tapi jika sudah ada di tangan saya, Tidak pernah ada yang tanya. tidak akan pernah. Atau tidak pernah sekalipun. Berarti bisa dibilang itu tongkatnya itu kalau dibilang ini ya khasiatnya ya kalau sekarang ini satu wibawa, Ya. penunduk ya bahasanya. Ya.
Kalau benteng. ya untuk bahasanya saat ini sebagai pelindung benteng ya. 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 Dan penetralisir ya penduduk tadi, termasuk penetralisir. Penetralisir dari energi-energi negatif ya. 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 Terus itu ketika panjenengan kembali ke Kahyangan, tugas sudah selesai, tongkatnya itu apakah masih ada sampai sekarang atau gimana? Waktu itu setelah saya tiada, tapi sebelumnya juga sudah saya pesankan, jika nanti sepeninggal saya akan saya titipkan, tapi bukan pada orang, tapi pada tempat. Saya pun tidak tahu apakah itu nanti akan digunakan kembali atau tidak. Tapi ucapan saya itu saya titipkan. Oh ya. Bukan saya kembalikan. Ya. Saya juga tidak tahu maksudnya. Ya dekat. Dari? Ya dari sini juga dekat. Oh dari sini juga dekat. Dari Blitar juga dekat. Dari makam juga dekat. Peristirahatan. Itu di apa tempatnya itu? Apakah dikembalikan ke gunung lagi? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi beda gunung atau sama? Beda. Oh beda. Ya. Terus itu panjenengan memang makamnya di sana ya? Ya di sana. Secara jasad ya? Ya. Secara syaratnya ada kembali lagi ke tempat asal. Ya kembali. Blitar ya. Ya alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam panjenengan. Ya. Terima kasih. Ya. Tapi ya panjenengan enggak tahu mungkin ya kenapa nggak di sana. Oh, sudah kembali ke atas. Ya. Yang namanya dikunjungi. Kalau saya ya tahu. Tahu ya. Tapi tak tahu kalau panjenengan. Kenapa? Sudah bisa merasakan atau belum? Merasakan apa? Yaitu yang sama-sama itu. Sudah tahu saya. Ya berarti merasakan. Terus Masjid Istiqlal itu kan bagian dari karya panjenengan juga. Ya, alhamdulillah. Itu pun juga seperti perintah membuat sesuatu yang jika digunakan minimal 50 tahun itu masih kokoh. Masih kokoh ya. Ya minimal. Itu saya cari sampai apa istilahnya, sayembara. Desainnya. Ya. Oh. Tapi itu kalau nggak salah dibangun di masa-masa ya bisa dibilang krisis ya, karena kan baru selesai perang nggak lama. Ya, Terus masih krisis. global ya. Terus di Indonesia juga kan masa-masa pembangunan. Ya, masa transisi. Bisa membangun dengan dana besar sebegitu besar kan luar biasa. Itu dari mana dulu dananya? Kalau modal itu hampir sama dengan yang pesawat dan Monas tadi. Sumbangan semua. Iya. Saya sendiri juga tidak punya banyak harta. Ya. Ya ada, tapi tidak sebanyak itu. Karena kebaikan hati. Ya, rakyat ya. Ya. Saya tidak memungkiri. Saya tidak berjuang sendiri. Ya. Semua ikut andil dari ujung sampai ujung. Meskipun hanya dalam bentuk tenaga
Tapi akhirnya bisa jadi. Alhamdulillah. Karena kuasa Allah ya. Ya, meskipun dalam waktu yang lumayan lama. Ya. Bermodal keyakinan. Ya. Tetap berusaha. Makanya saya bilang, saya itu sebagai rakyat Indonesia itu bangga punya pemimpin yang amanah. Ya, panjenengan betul-betul amanah. Ya, memang tidak mudah mencari seorang pemimpin yang jujur dan amanah seperti panjenengan, yang dapat harta amanah saja 1 sen pun tidak ada yang digunakan secara pribadi, ya. Semua didistribusikan. Setingkat menteri, setingkat wakil, semua sudah mengetahui karakter saya. Ingat, kita di sini bukan bekerja, tapi mengabdi. Jika kalian mencari harta, jangan cari di sini. Jangan ikut aku. Boleh kalian membuka bisnis-bisnis, membuka industri, terserah. Tapi jika kalian mau berjuang, kalian boleh bergabung. Dari situ, semua yang tidak siap akan mundur. Ya. Karena dulu juga banyak dari pengusaha-pengusaha yang mendekat. Dalam arti juga ada yang hanya mencari keuntungan semata. Ya, zaman dulu pun Sudah ada. Iya. Hanya itu pesan saya. Yang lain kamu pikir sendiri. Ya. Sesuai tugas kalian masing-masing. Saya tidak akan mendikte. Kalian tahu kamu sebagai apa, tugas kamu apa. Kondisi akan berbeda jika kamu menyalahgunakan kewenangan yang saya berikan. Ya. Artinya petugas-petugas, pejabat-pejabat di lingkungan panjenengan waktu itu memang murni yang memang ingin sama-sama berjuang, ya. Ya. Sama-sama berjuang dan mengabdi untuk rakyat. Atas kemauan pribadi, saya tidak memaksa. Ya, atas kesadaran pribadi. Ya. Ya. Memang saya memilih karena sesuai dengan bidang masing-masing. Ya. Tetap itu harus memilih. Tapi pedoman saya jelaskan seperti ini. Ya. Terus ini Bung Karno, tentang kunjungan panjenengan, soalnya itu tercatat di sejarah, ya. Itu kunjungan panjenengan yang ke Soviet, ya, waktu itu, ya. Ya. Ke Uni Soviet. Masa-masa itu kalau tidak salah masih dalam masa Perang Dingin, ya. Ya, masih perang dingin. Masa Perang Dingin. Ya. Nah, itu gimana ceritanya? Panjenengan kok bisa berkunjung ke Uni Soviet? Padahal waktu itu kan masih dalam pantauan Barat, kan? Ya. Waktu itu memang ada kerjasama. Seperti membuka kontrak lah. Tapi waktu itu belum terjadi. Dari situ mereka mengundang saya untuk hadir ke sana. Dari undangan itu, saya mendapat perintah untuk mengajukan persyaratan. Oh, dari mana itu? Dari atas. Oh, perintah dari atas? Ya, saya juga
maksudnya. Ya, Masjid Biru itu dan makam itu. Ya. Tapi saya belum tahu tujuannya. Ya. Ya, kalau secara kasat matanya memang makam beliau kan di sana. Ya. Dan waktu itu mayoritas Muslim. Waktu itu tertekan. Ya, tertekan. Ya. Simbol-simbol agama Islam waktu itu Hancur. Dihancurkan. Ya. Termasuk makam beliau sang Imam Bukhari. Itu rata. Itu diratakan seperti bahkan masjid yang panjenengan minta itu konon ya, saya tidak tahu ya digunakan itu digunakan sebagai gudang. Ya, benar ya, buat nyimpen apa itu ya, semua di senjata juga ada di situ. Ada di situ. Ya. Buku ya, alhamdulillah masih ada tersisa itu. Mungkin seperti arsip lah. Meskipun sudah dalam kondisi yang kurang layak, tapi alhamdulillah dari kitab-kitab kuno lah. Ada. Masih ada. Tersimpan di sana. Ya. Di masjid itu. Dan itu apa? Makam sang imam ya. Itu panjenengan khususnya umumnya untuk masyarakat Indonesia itu mendapat penghargaan yang sangat luar biasa dari pemerintah setempat yang saat ini masuk kan sudah pisah dengan Soviet. Nah, sekarang namanya ke Rusia. Nah, kalau makamnya beliau itu kan ada di Uzbekistan ya. Di daerah Bukhara. Bukhara. Itu kalau ada warga Indonesia yang berkunjung ke sana itu sampai diizinkan masuk ke dalam, saking dihormatinya. Itu jasa panjenengan yang memang mengajukan syarat untuk dicari, ditemukan dan harus dirawat waktu itu karena panjenengan juga akan mengunjungi. Termasuk dari salah satu persyaratan. Jika tidak bisa menemukan, saya tidak akan pernah menginjakan kaki di sana. Karena mereka juga butuh soalnya. Butuh dukungan dari negara besar seperti Indonesia. Indonesia negara besar. Karena penduduknya juga luar biasa besar di masa itu. Jadi antara timur dan barat itu pun sama-sama menarik panjenengan sebenarnya. Ya, siapa yang datang ke sana itu kan beda dampaknya. Diibaratkan dulu seperti meskipun kecil lah. Cikal bakal mercusuar itu ada. Sudah ada memang tampaknya. Itu yang mereka lihat. Maksudnya waktu itu bukan yang nanti bukan. Yang waktu itu. Di waktu itu. Karena semuanya mayoritas Asia Afrika. Itu apa istilahnya? Seperti manut lah. Jadi peluang untuk merangkul saya itu mereka nantikan. Soalnya negaranya besar dan orangnya juga tidak mudah untuk diajak bergabung. Panjenengan punya prinsip yang kuat, yang teguh pendiriannya. Nah, kenapa kok pemimpin sekarang tidak sama kayak gitu? Terlepas dari mana asalnya, satu saja bisa dipegang, insya Allah semuanya sukses lah. Atau berhasil lah memimpin. Secara itu pun yang mana jangan sampai salah pilih. Jika kalian menganut prinsip-prinsip sejarah
lain, hasilnya akan seperti ini. Ya, terus ini dulu panjenengan sempat ke Madinah, berziarah ke makam beliau, Rasulullah. Itu konon diberitakan panjenengan waktu itu datang masuk ke area Masjid Nabawi saja, itu seolah-olah kalau orang Jawa bilang itu ngesot. Bentuk penghormatan panjenengan terhadap beliau itu apa? Kenapa? Biar masyarakat juga tahu akhlak, adab seorang pemimpin negara ketika berada di tempat atau di kota Rasulullah seperti apa seharusnya. Banyak sekali yang tidak paham. Dulu prinsip saya bangga menjadi orang Nusantara, orang Jawa, bukan suku, tapi orang Jawa. Seperti apa Jawa itu? Unggah-ungguh, sopan santun, tata krama, sangat dijunjung tinggi. Di sana itu bukan pemimpin negara, bukan pemimpin dunia, tapi pemimpin para utusan, pemimpin seluruh alam. Memang semuanya kaget, heran. Semua atribut saya lepas. Saya menghadap sebagai umat, bukan sebagai siapa-siapa, bukan sebagai Soekarno, bukan sebagai presiden. Murni umat Rasulullah. Beliau adalah seorang raja yang kedudukannya tidak ada bandingannya. Saya lepas semuanya. Saya berjalan jongkok, ngesot sampai di depan, tidak terbendung, perasaan bercampur aduk. Tidak bisa saya menjelaskan. Suatu kehormatan. Saya pribadi yang menghadap, bukan siapa-siapa, kepada beliau. Semua berita itu benar. Tapi pesan untuk kalian semua, pakaian yang kalian kenakan untuk menghadap beliau terlalu mahal. Ya hanya cukup seperti itu. Pikir sendiri. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran buat kami, terutama saya pribadi, bisa mengikuti jejak-jejak pendahulu yang sangat luar biasa, sehingga bisa tetap istiqomah di dalam iman dan Islam. Satu lagi mungkin
Yang terakhir, saya ingin tahu trah panjenengan ke kerajaan mana? Banyak yang masih belum tahu, kalaupun ada itu berspekulasi saja. Nah, ya, secara umum para raja-raja terahnya pun mengalir sampai hari ini. yeah. Khusus saya ayah Anda dari sini. Dari Blitar, dari timur ya. Ya, Ibunda ibunda dari sana. dari Bali. Ya, Ah, semua menyambung ke sini. Tidak ada yang terputus. itu kalau bisa dibilang yang terdekat itu Majapahit ya. Ya, sini, ke sini. Ya. Ya. Insya Allah panjenengan tahu. Ya. Kalau beliau Pak Harto kemana terahnya? Yang terdekat. Tengah. Tengah. Ya, Mataram Islam. ya, Oh. Jadi kalau diurut dari panjenengan ini terahnya ke Brawijaya 5 ya. ya. Nah, kalau ya ini ngambil yang terkenal yang paling dekat mawon. Ya. Kalau Pak Harto beliau ke ini Panembahan Senopati deh. Ya, Ya pendahulu panjenengan juga, leluhur panjenengan semua kan orang-orang hebat semua. ya, semua adalah bentuk atau titipan. Ya. Semua membawa tanggung jawab masing-masing. Tidak ada yang sama. Tapi kalau saya lihat dari sejarah ya, kalau beliau Brawijaya 5 itu ada di akhir, panjenengan di awal. Ya, Cuma sama-sama turun. ya. Ya, semua masa berbeda. Karena beda masa saja. Waktu Oke. juga apa istilah terbatas. Oke. Sedikit mawon. Kan jatah panjenengan ini kan masih banyak itu yang belum diambil. Ya, 82% yang belum diambil, sekitar 16,5 ton. ya, yang tertulis lah. Yang tertulis ya, kurang lebih paling ya. sedikit lah jatah minimal Jatah minimal. Bisa lebih dari itu kan. Bisa. Nah, itu kira-kira mau di apa nanti kira-kira dicarikan nggak di masa ini, masa sekarang ini? Kalau dicairkan, itu pasti. Insya Allah, bukan pasti. Ya. Insya Allah. Jumlah bisa lebih. Kalau untuk waktu, ya ditunggu saja. Pasti akan datang waktunya. Ada waktunya. Tapi ingat, persiapkan diri kalian. Karena tidak semua kalian semua ini berhak mendapatkan. Pantaskan diri kalian masing-masing dulu. Ya. Artinya nanti mau dicairkan Ya, sisanya, ya, tapi ada waktunya. ada waktunya. Jika memang sudah waktunya, insya Allah Ya,
pasti dikeluarkan oleh Allah ya. Ya. Hanya tinggal menunggu saja dan memantaskan diri untuk layak menerima. Kan? Bun, terima kasih banyak atas informasinya, Bung Karno. Alhamdulillah, saya juga terima kasih atas undangan panjenengan. Sama-sama. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Tidak apa-apa. Insya Allah bisa memberi manfaat. Amin. Dan bisa mengambil hikmah. Insya Allah. Dari semua apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.